Pengertian fitnah. Dalam KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah fatona yang bentuk fiilnya artinya adalah cobaan atau ujian. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa fitnah adalah al-ibtila, bala, al-imtihan, ujian, dan al-ikhtibar, cobaan. Kata fitnah dengan berbagai macam derivasinya ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah pada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila, al-imtihan, dan al-azab. Fitnah dalam Islam. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan itu juga akan menyebabkan seseorang yang baik dan akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Selengkapnya berikut ini beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah. A. Merusak hubungan dengan orang lain. Kerugian ini bisa dirasakan secara moral dan material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antara perilaku fitnah dan korban fitnah. Mereka akan berselisih paham dan saling balas dendam jika tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Selanjutnya, sebaiknya seseorang tidak langsung percaya dan ikut melayangkan celaan ketika mendengar fitnah dari orang lain. Sebaiknya mereka berbaik sangka dan mengklarifikasinya jika hal itu dibutuhkan dan penting. B. Merusak karakter dan nama baik individu lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain dan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Di antara faktor yang menimbulkan perbuatan fitnah ialah perasaan dengki terhadap orang lain. Perasaan dengki merupakan perasaan yang timbul dari kekufuran atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. C. Menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Perbuatan fitnah akan menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidakamanan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang, padahal tidak ada orang yang mau harga dirinya diinjak-injak, kecuali orang yang bersabar dan hatinya tertuju pada Allah. 1. Pengertian hoax. Hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoax dibuat untuk mengiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjatuhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah imannya karena ia tetap menyebarkan hoaks meskipun mengetahui bahwa hoaks akan menimbulkan kekacauan. Dan yang kedua itu adalah hukum-hukum hoaks. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoaks akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Di antara bahaya hoaks itu adalah yang pertama menyebabkan kepanikan masyarakat. Yang kedua itu meretaknya hubungan masyarakat. Yang ketiga itu adalah membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Dan yang terakhir itu adalah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci orang-orang yang menyebarkan berita hoaks karena berita hoaks itu adalah berita yang negatif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dengan banyaknya bahaya hoaks ini, kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoaks. Beberapa cara diantaranya itu, yang pertama meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menyaring informasi, dan yang terakhir itu adalah menyibukkan dengan hal positif. 1. Pengertian adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham.
Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 10-11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti siapapun yang mengobral sumpah lagi berkarakter rendah, yang suka mencela, yang senang mengadu domba atau memfitnah. Yang kedua, adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba juga akan memberikan dampak negatif seperti mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, yang gemar mencerai-beraikan, orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia." Mencari-cari kesalahan orang lain. 1. Pengertian mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tajasus merupakan perbuatan dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu A. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha latawwabur rahim." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat 49 ayat 12. B. Hubungan harmonis akan menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib dan rahasia orang lain yang dijaganya. Selain merusak hubungan antar manusia, hal itu akan merusak telinga-telinga orang yang mendengar dan merusak mulut dan telinga pelakunya. Pelakunya telah zalim pada penggunaan telinga dan mulut sehingga dipergunakan untuk perbuatan yang diibaratkan memakan bangkai saudaranya ini. C. Telinga akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Untuk menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, kita dapat melakukan beberapa upaya berikut ini. A.
berprasangka baik. B. Lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. C. Boleh curiga dengan adanya bukti tapi tidak patut berlebihan. Menurut Imam Abu Hatim bin Hibban al-Busti, orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri, karena orang yang senantiasa memikirkan kejelekannya sendiri dan merupakan kejelekan orang lain, maka hidupnya akan tentram dan damai. Gibah menurut bahasa, gosip berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata go'aba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, gibah adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain, dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. B. Merendahkan derajat manusia. Dengan gosip akan membuat rahasia dan aib orang lain menjadi bahan tertawaan orang banyak. Martabat orang yang digosipkan pun akan terjatuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang berfirman, janganlah engkau sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Batas dikatakan gosip atau gibah adalah membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicaraan tentangnya. Di antaranya yaitu 1. Pembicaraan tentang kekurangan tubuhnya. Yang kedua yaitu yang berkenaan dengan keturunan, misalnya menjelekkan ayahnya. Dan yang ketiga yaitu yang berkenaan dengan akhlak, misalnya menyebutkan orang itu kikir. Yang keempat yaitu yang berkenaan dengan masalah agama, misalnya menyebutkan bahwa orang itu pencuri. Yang kelima yaitu yang berkenaan dengan urusan dunia, misalnya menyebutkan orang itu berbudi pekerti yang rendah.